ACL atau anterior cruciate ligament merupakan ligamen atau urat yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang kering pada sendi lutut. ACL sendiri berfungsi untuk mencegah pergeseran berlebih tulang kering ke depan tulang paha dan menjaga stabilitas dari lutut. Pada lutut terdapat 4 jenis ligamen yang menghubungkan tulang-tulang di sendi lutut menjaga stabilitas sendi lutut. Ligamen-ligamen tersebut adalah ACL, PCL, LCL, dan MCL. Dari keempat ligamen tersebut, ACL adalah ligamen yang paling sering mengalami cedera. Pertama, sprain derajat 1. Ligamen hanya teregang dan mengalami robekan-robekan mikroskopis sehingga ligamen masih dapat berfungsi menjaga stabilitas sendi. Yang kedua, sprain derajat 2. Ligamen mengalami robekan parsial atau sebagian sehingga stabilitas sendi akan berkurang. Yang ketiga, sprain derajat 3, ligamen mengalami robekan komplit sehingga sendi akan menjadi tidak stabil. Rehabilitas ACL sendiri memiliki 2 opsi. Yang pertama, non-operatif atau konservatif dengan program fisioterapi, dan kedua adalah operatif atau pembedahan atau rekonstruksi dengan dokter spesialis ortopedi. Keputusan dari kedua opsi ini diambil tergantung tingkat kerusakannya melalui serangkaian pemeriksaan dengan X-ray atau MRI. Dalam video kali ini kita akan membahas penanganan cedera ACL non-operatif, bagaimana tata laksananya. Saya Fisio Yusuf, welcome back to Prime Rehab and Performance YouTube channel. Cedera ACL merupakan sobekan atau cedera pada ligamen cruciate anterior atau ACL, salah satu serabut jaringan terkuat yang menghubungkan tulang femur di paha dan tibia di tulang kering. ACL merupakan salah satu dari 2 ligamen yang membentuk konfigurasi silang pada bagian tengah lutut. Penanganan cedera ACL akan berbeda-beda tergantung dari tingkat keparahan cedera, yaitu meliputi istirahat dan latihan fisik rehabilitas untuk membantu pemulihan kekuatan otot dan stabilisasi sendi, atau tindakan operasi untuk menggantikan serabut ACL. ACL tersebut sobek kemudian diikuti dengan program rehabilitasi medis. Mekanisme cedera ACL. Cedera ACL sering terjadi pada olahraga dan aktivitas kebugaran yang dapat memberikan beban terhadap lutut, misalnya gerakan berhenti, deselerisasi, dan pergantian arah secara tiba-tiba. Selanjutnya, gerakan pivot atau memutar saat kaki yang sedang menumpu beban ke lantai. Mendarat setelah lompat dengan posisi yang tidak normal, benturan langsung ke lutut, misalnya tertackling pada sepak bola. Orang yang mengalami cedera ACL biasanya mendengar bunyi pop dan merasakan nyeri yang tiba-tiba mengalami cedera. Nyeri karena cedera ACL pada umumnya terasa sangat berat, kemudian lutut akan membengkak dalam beberapa jam setelah cedera dan tidak stabil, seperti tidak bisa menahan beban tubuh. Cedera ACL membutuhkan penanganan medis. Bila Anda mengalami gejala seperti yang dideskripsikan, segeralah mencari bantuan medis. Ketika ligamen tercedera, biasanya terjadi sobekan komplit atau sebagian pada jaringan ACL. Cedera berenergi rendah dan menyebabkan ligamen teregang tetapi masih tetap utuh. Apa yang kita lakukan segala mengalami cedera ACL? Yang pertama, kamu bisa datang dan konsulkan pada dokter spesialis ortopedi. Diagnosis cedera ACL dibuat berdasarkan gejala yang dirasakan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Hampir semua cedera ligamen dan terdeteksi melalui pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis. Pemeriksaan penunjang yaitu mungkin dilakukan adalah X-ray dan MRI lutut. X-ray dilakukan untuk melihat ada tidaknya patah tulang yang mungkin menyertai cedera ACL. Sedangkan MRI untuk melihat cedera beberapa robekan ACL itu sendiri. Apabila kondisi ACL mengalami overstretch tanpa mengalami robekan atau sprain grade 1, dokter ortopedi akan menunjuk ke fisioterapi guna menangani problem
pasca injury tersebut. Tata laksananya, crib rest direkomendasikan oleh dokter untuk melindungi lutut Anda dan stabilitas. Untuk memproteksi cedera lutut lebih lanjut, dokter juga akan menyarankan pemakaian kruk untuk menghindari pembebanan tubuh pada lutut yang cedera. Fisioterapi akan direkomendasikan setelah bengkak pada lutut berkurang. Latihan fisik spesifik akan disarankan untuk mengembalikan fungsi lutut dan memperkuat otot tungkai terkait. Cedera baru atau masih akut biasanya mengalami peradangan, tanda tanyanya, tumor, bengkak, calor, panas atau hangat, dolor atau nyeri, rubor, kemerahan, serta funksiolasia, perubahan fungsi atau penurunan fungsi gerak. Sekarang kita masuk ke fase akut. Tujuan fisioterapi pada fase akut ini adalah yang pertama mengontrol rasa sakit dan pembekakan. Kedua, mengembalikan gerak lingkup gerak sendi. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat, mengajarkan kembali pola jalan normal. Yang kelima, membangun aktivitas otot quadriceps paha depan yang baik. Rekomendasi latihan yang bisa dilakukan adalah pertama, latihan ROM, patella mobilisasi ke arah medial atau lateral superior atau inferior 2 set dengan 20 repetisi. Kedua, stretching atau calf hamstring, tahan selama 30 detik 3-5 repetisi. Ketiga, heel slide 2 set 20 repetisi. Yang keempat, prom quad stretch, tahan 30 detik, 3-5 repetisi. Yang terakhir, latihan menggunakan sepeda statis minimal resistance 10-15 menit setiap hari. Yang kedua, latihan penguatan otot. Bisa Anda lakukan quadriceps setting exercise 2-3 set, dilakukan 20 repetisi. Selanjutnya SLR 2-3 set, lakukan 10-20 repetisi. Hip, abduktor, aduktor, ekstensi 2-3 set, lakukan 10-20 repetisi. Selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu subakut atau strengthening phase. Tujuan dari subakut ini adalah menghindari nyeri pada lutut depan atau patella femoral pain. Yang kedua, mempertahankan lingkup gerak sendi dan fleksibilitas. Ketiga, mengembalikan kekuatan otot. Dan keempat, memperbaiki kontrol neuromuskular. Ada beberapa rekomendasi latihan. Yang pertama, yaitu latihan ROM, lanjutan program latihan untuk lingkup gerak sendi dan latihan fleksibilitas ekstremitas bawah. Latihan menggunakan sepeda statis dengan waktu 10-15 menit. Yang kedua, latihan penguatan, melanjutkan latihan penguatan open kinetik dan chain dengan menggunakan beban. Penguatan otot hamstring, progress from standing curl, leg curl, machine, single leg, dan deadlift dilakukan 2-3 set dengan repetisi 15-20 repetisi.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar atau hubungi sosial media kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.